Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan fursah mubarakah insyaallah untuk kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Zadul Ma'ad, di Ma'had Ibnul Qayyim harasahallah wa razaqahu ilaihi al-aman wa jami'al khair. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadikan kita mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana dia menempuh suatu jalan tersebut untuk meraih, untuk mempelajari, untuk memahami dan mendalami ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah bagi dia jalan menuju surga. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang harusnya menyampaikan faedah dan mengisi kajian malam ini adalah jadwal dari Ustadzuna Abu Muawiyah Askari hafizahullahu taala, namun beliau belum bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada beliau, memberikan kekuatan kepada beliau, dan memberikan keamanan serta kesehatan kepada beliau, dan senantiasa menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan membahas suatu permasalahan yang penting. Ya. Salah satu dari tulab, ya, anak didik kita di Pondok Ibnul Qayyim yang masih duduk di kelas 3 Tarbiyatul Aulad, baru saja membaca sebuah doa yang banyak dari kaum muslimin lupa dan bahkan jarang membaca doa ini di akhir sholat mereka, bahkan ketika di antara waktu-waktu terkabulnya doa, baik itu antara adzan dan iqamah, sore hari Jumat. Mungkin kebanyakan kaum muslimin terluput dari membaca doa ini, yaitu doa yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang singkat, akan tetapi
sebuah doa yang agung yang ditujukan untuk dua orang tua kita. Doa yang pendek yang anak seumur itu bisa menghafal, tanpa melihat tulisan bisa membacanya. Sebuah doa yang mudah sekali dihafal. Akan tetapi, sudahkah kita mendoakan orang tua kita dengan doa tersebut? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan berikanlah rahmat serta kasih sayang kepada mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu mereka memberikan kasih sayang, perhatian, dan mengurus aku ketika aku waktu kecil, ketika aku masih dalam keadaan kecil, masih belum bisa apa-apa. Sebuah doa yang agung, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan bahwasannya besarnya keutamaan ayah dan ibu bagi sosok seseorang muslim, yang mana dua sosok ini sudah sepantasnya bagi kita semuanya untuk berbakti kepada mereka dengan cara yang dibimbingkan oleh Islam tentunya, dengan sesuai dengan koridor syariat tanpa melampaui batas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini, ya, kita ketahui bersama, sebagai dengan tujuan untuk menyempurnakan agama dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan agama ini dan juga akhlak yang mulia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu adab mulia dan adab terpuji yang kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang itu luput dan terlupakan, bahkan menjauhi, lupa dengan akhlak tersebut, adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim menyebutkan dengan konteks yang berbeda-beda, yang menunjukkan tentang keutamaan dari amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya contoh adalah ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya terhadap kedua orang tuamu maka berbaktilah dan berbuat baiklah. Dan di ayat yang lain yang maknanya mirip, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat 23 hingga ayat 24, Allah berfirman, dan Rabbmu telah mengambil keputusan, yaitu suatu perintah yang ditetapkan untuk para hambanya. Apa perintah tersebut? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah,
agar kalian wahai para manusia tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tauhid adalah perkara pertama yang diperintahkan kepada manusia. Dikarenakan tauhid, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik adalah inti dari agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tuamu engkau berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, yaitu ketika nanti, baik ketika engkau telah mendapati pada masa di mana salah satu dari mereka itu sudah mencapai usia yang lanjut, usia renta, tua, atau keduanya masih hidup dan mendapati usia yang sudah tua, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau mengucapkan kata uff. Ya. Kata uff ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti kata gitu loh, hardikan kecil. Ini sering kita dengar. Ya. Apa sih gitu? Gitu. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Menghardik, membentak, memarahi, mengata-ngatai kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya engkau mengucapkan kepada mereka berdua dengan ucapan yang baik. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, hendaknya engkau merendahkan diri di hadapan mereka berdua sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya, dan hendaknya engkau mengucapkan doa, rabbirhamhuma, wahai Rabbku, berilah rahmat kepada mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangi aku dan mengurusi aku ketika dalam keadaan masih kecil. Dari dua ayat ini kita bisa ambil faedah besarnya kedudukan kedua orang tua di dalam agama Islam, dan besarnya amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan besarnya dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Diambil dari mana? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau di dalam syarahnya di pembukaan bab tentang bab birrul walidain wasilatil arham, beliau menyebutkan wa birrul walidaini min afdhalil a'mal, dan sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah termasuk dari semulia-mulianya amalan soleh. Kenapa? Bal huwal haqqus tsani ba'da haqqillahi wa rasulih. Dikarenakan di dalam ayat ini, ayat yang pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bal huwal haqqus tsani. Disebutkan di dua ayat ini bahwasannya hak yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak kedua orang tua, tanpa jeda, tanpa batas, tanpa ada jarak. Allah langsung menyebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik, wabil walidaini ihsana, menunjukkan bahwasannya setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya, maka yang wajib kita tunaikan adalah hak kedua orang tua kita. Dan di ayat yang kedua di Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa bentuk cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff. Jangan salah seorang dari kalian itu mengatakan kepada kedua orang tuanya kata uff. Kata uff ini kata yang kecil, kata yang ringan. Ya istilahnya kalau bahasa Indonesia hanya seperti misalnya ketika seseorang disuruh dan dia enggan, biasa dia mengucapkan saya lagi sibuk. Allah peringatkan jangan sampai terucap dari mulut seorang hamba kata ini kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kata yang kecil, dikarenakan besarnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan di dalam agama Islam begitu dimuliakannya mereka dan besarnya amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sampai kata saja, kata yang dalam bahasa Arab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari mulut seorang hamba, seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu cara kita berbakti, yaitu menghindari kata-kata yang bisa menyakiti hati kedua orang tua. Selain kata disebutkan oleh para ulama, di sini bukan hanya satu kata, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kata saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kata-kata yang lebih menyakitkan hati kedua orang tua? Lebih dilarang tentunya, ma'asyiral muslimin. Seperti menolak perintah mereka selama kita bisa mampu menjalankannya, dan selama tidak menyelisih syariat Islam. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik, membentak keduanya, memarahi, berkata kasar, bernada tinggi dengan kedua orang tua. Dikarenakan ini termasuk dalam tidak hormat kepada mereka, membentak, mengata-ngatai, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor misalnya. Allah SWT melarang itu. Dan Allah menutup ayat yang pertama, wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaknya engkau mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang santun kepada kedua orang tua kalian. Di ayat yang pertama Allah sebutkan 3 cara menghindari kata-kata yang menyakiti mereka sekecil apapun, menghindari hardikan dan bentakan serta memarahi mereka, apalagi kondisi mereka sudah tua, sudah usia lanjut. Kemudian berkata santun dan sopan kepada kedua orang tua serta berkata lembut kepada mereka. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Hendaknya engkau merendahkan dirimu. Maksudnya bersikap tawadhu, bersikap rendah diri di hadapan mereka, dikarenakan dari sisi umur mereka lebih tua. Dari satu sisi juga posisi mereka adalah kedua orang tua kita. Sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang kita kepada mereka berdua. Apalagi biasa kedua orang tua ketika mereka sampai di usia renta, mereka tubuhnya lemah, mereka semakin lanjut usia. Jangan sampai seorang hamba, seorang anak semakin meninggikan dirinya dan sombong di depan orang tuanya. Jangan sampai. Dan yang terakhir Allah menutup, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa, wahai Rabbku, berikanlah rahmat kepada mereka berdua, yakni kepada kedua orang tua kita, sebagaimana mereka menyayangiku dulu waktu kecil. Ini 5 cara di dalam ayat Al-Isra 23 dan 24. Allah sebutkan 5 cara bagaimana seorang hamba berbakti kepada orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lihat sekarang fenomenanya, dari 5 cara ini banyak kaum muslimin yang meninggalkannya, tidak mengamalkannya. Mulai dari tidak menghindari kata-kata yang menyakiti mereka sekecil apapun. Bahkan banyak dari anak-anak, dari kaum muslimin menghardik, membentak, memarahi kedua orang tuanya seperti memarahi orang di bawah umurnya. Dan tidak bersopan santun dalam bertutur kata kepada mereka berdua, seolah-olah mereka berdua adalah teman sebaya. Dan yang keempat, mereka kebanyakan anak-anak di zaman sekarang menyombongkan diri, menjauhi orang tuanya dan tidak bersikap tawadhu dan tidak bersikap rahmah dan kasih sayang kepada mereka. Dan yang kelima, dan ini yang paling penting dan banyak ditinggalkan, kebanyakan dari kaum muslimin lupa mendoakan kedua orang tuanya. Justru ini yang penting, mendoakan kedua orang tua. Dikarenakan mungkin banyak sebagian dari kaum muslimin ada orang tuanya sudah meninggal, sudah wafat. Bagaimana cara kita berbakti? Salah satunya dengan mendoakan mereka, dengan memintakan ampun kepada Allah SWT dan meminta rahmat agar Allah SWT merahmati mereka, memberikan ampunan, memasukkan mereka ke dalam surganya. Itu salah satu cara berbakti kita kepada orang tua ketika kedua orang tua kita sudah tiada.
Dan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, di dalam ayat yang lain menyebutkan tentang pentingnya amalan birrul walidain itu dalam bentuk Allah sebutkan konteks wasiat. Ya, pesan Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba dan para manusia. Kalau yang di konteks sebelumnya itu bentuknya perintah. Ya, menunjukkan wajib. Dan di satu sisi, di satu konteks yang lain, ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks memberikan wasiat. Contohnya yang disebutkan ya di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada para manusia seluruhnya ya, biwalidayhi, untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah di sini menyebutkan alasan. Kenapa? Ya. Alasan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ya. Ibunya, ya, seorang ibu ketika mengandung seorang anak, wahnan 'ala wahn. Seorang ibu ketika mengandung anaknya itu dalam kondisi dhafun 'ala dhafin. Lemah di atas kelemahan. Mulai dari berat membawa bayinya, mulai dari kondisi fisiknya, sampai proses melahirkannya pun wahnan 'ala wahnin. Ya, di ayat yang lain disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dikarenakan ketika ibunya, ya, ketika seorang ibu mengandung anaknya, hamalathu kurha, dalam keadaan hamil, ibunya itu sudah kesusahan, ya, sudah memperjuangkan untuk membawa bayinya dan janinnya selama 9 bulan, wa wada'athu kurha. Dan ketika melahirkan pun ibunya juga ya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, mempertaruhkan nyawa agar bayinya bisa melihat dunia. Ini yang Allah SWT sebutkan. Kenapa seorang hamba wajib untuk berbakti kepada orang tua? Dikarenakan seorang hamba tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya bagaimanapun. Dikarenakan besarnya pengorbanan mereka. Ya, mulai dari ibunya hamil 9 bulan sampai melahirkan dia penuh dengan perjuangan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapih dia selama 2 tahun. Anishkurli, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wasiat ini di Al-Qur'an agar seorang hamba itu bisa bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidayka, dan juga kepada kedua orang tuanya. Bisa berterima kasih, bisa mengingat jasa-jasa orang tuanya. Ilayyal masir, dan ingatlah kepadakulah kalian akan kembali. Ya. Seorang hamba tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, la yajzi waladun walidah, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. La yajzi waladun, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. La yajzi waladun walidahu, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan, kecuali ayyajidahu mamlukan, ketika seorang anak tersebut mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sebagai budak. Fayashtariyahu, kemudian dia membelinya, fayu'tiqahu, kemudian dia membebaskannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang perbudakan aja udah enggak ada. Lantas bagaimana kita mau membalas kebaikan kedua orang tua kita? Tidak akan bisa. Rasul mengingatkan, la yajzi waladun walidahu, seorang anak tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya, sampai ya, kecuali dia mendapati orang tuanya sebagai budak,
dan dia membelinya kemudian membebaskannya. Di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada. Oleh karena itu satu-satunya jalan kita untuk membalas kebaikan mereka walaupun tidak bisa semua, dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan menjalankan perintah Allah, apa yang Allah sebutkan di ayat yang telah kita lewati tadi, ya, berupa tata cara bagaimana seorang hamba berbakti kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi catatan yang penting di sini adalah berbakti dan taat kepada kedua orang tua itu selama perkaranya tidak menyelisihi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini disebutkan di dalam ayat lanjutan Luqman tadi, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalau seandainya mereka berdua memerintahmu untuk menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beribadah kepada selain Allah, untuk menyelisihi agama Islam, untuk menyelisihi syariat Allah, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka berdua. Dikarenakan hak Allah SWT tetap nomor satu. Disebutkan di dalam ayat yang telah kita lewati, Allah menyebutkan, mendahulukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Allah mendahulukan haknya, baru nomor dua hak kedua orang tua. Jadi Allah SWT dan Rasulullah SAW serta agama Islam di atas siapapun, bahkan orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita memerintahkan kita, meminta kita untuk menjauhi syariat Allah dan melakukan sesuatu yang Allah SWT dan Rasulnya haramkan, fala tuti'huma, maka jangan ditaati. Ya. Misalnya, ya, disuruh untuk memangkas jenggot. Misalnya orang tua kita kebetulan belum mengenal dakwah salafi. Bagaimana orang tua kita, ibu saya memerintahkan saya untuk potong jenggot? Kan kita wajib berbakti. Nah, wajib berbakti. Akan tetapi ketika sudah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditaati walaupun dia orang tua kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala stop di sini firman-Nya? Fala tuti'huma? Tidak. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menyelisihi agama Allah, memerintahkanmu kamu jangan taati, tapi bukan berarti kita durhaka. Walaupun orang tua kita misalnya berbeda agama, naudzubillahi min dzalik, atau berbeda manhaj, berbeda keyakinan, ya, atau orang tua kita belum mengenal dakwah salafiyah, ya, ketika mereka memerintahkan sesuatu yang Allah SWT larang dan diharamkan oleh syariat, jangan ditaati. Bukan berarti tapi kita memutuskan hubungan dengan mereka. Oh, ibu saya ini beda aliran sama saya, misalnya, atau bahkan yang misalnya, ya, naudzubillah, orang tuanya kafir. Apakah kita memutus hubungan? Tidak. Allah SWT sebutkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan hendaknya kalian tetap berinteraksi, bermuamalah dengan mereka di dunia, dalam perkara dunia, ya, karena mereka orang tua kita, melayani mereka semampu kita, berbuat baik kepada mereka berdua, ya, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf, walaupun mereka beda dari sisi agama dan keyakinan dari kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kisah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, walaupun ketika beliau awal-awal masuk Islam, ya, sampai ibunya mogok makan 3 hari, dikarenakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas menuruti keinginan ibunya untuk kembali musyrik? Tidak. Tapi beliau tetap berbakti, melayani, melakukan pekerjaan rumah, membantu ibunya, ya, walaupun beda agama. Dan ayat ini bantahan kepada mereka mengatakan, ya, terutama kaum Khawarij, ya, ketika seseorang sudah beda agama, kita tidak boleh lagi berinteraksi dengan mereka sedikit pun dalam keadaan Islam, ya. Itu membimbingkan kita untuk tetap menjalin hubungan duniawiyah dengan orang-orang kafir, terlebih ketika orang kafir tersebut adalah kedua orang tua kita. Naudzubillahi min dzalik.
Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, satu permasalahan penting ya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, raghima anfun thumma raghima anfu thumma raghima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Kata raghima anfu ini kalau kita artikan literally, berdebu hidung seseorang. Maksudnya adalah telah terjatuh seseorang ke dalam kehancuran dan kecelakaan. Telah celaka orang tersebut. Telah celaka seorang hamba. Ini arti dari raghima anfu. Tsumma raghima anfu, tsumma raghima anfu. Kenapa seseorang hamba ya, dalam hadis ini disebutkan celaka oleh Rasulullah SAW? Rasul lanjutkan, siapa mereka yang celaka dan hancur tersebut dan binasa? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulul jannah. Yaitu yang binasa dan celaka adalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam usia lanjut dalam keadaan hal tersebut tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Faedah besar yang kita ambil di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di zaman sekarang ya, terutama orang yang belum paham tentang agama dan yang lainnya, ketika mendapati kedua orang tuanya pada masa tuanya di usia lanjut, usia renta, malah menaruhnya di tempat orang lain, atau yang diistilahkan di zaman sekarang panti jompo ya. Bukannya mengurusi orang tuanya dengan tangan mereka sendiri, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kita telah lewati, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma ya. Ketika kalian mendapati kedua orang tua kalian ya, dalam kondisi mereka sudah usia lanjut atau salah satunya, justru di waktu-waktu itu, di waktu-waktu orang tua kita telah masuk usia lanjut, usia renta, justru itulah waktu dan kesempatan kita untuk berbuat baik, berbakti kepada mereka. Dikarenakan diri mereka telah sampai di usia yang lemah, yang tidak bisa lagi mandiri ya. Di usia yang sudah lanjut sekali ya, bahkan mungkin terkena sakit sehingga ya, naudzubillah min dzalik, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Justru inilah kesempatan dan ladang pahala bagi seorang hamba untuk ya, birrul walidain ya. Dan jangan sampai seorang hamba melewati hal ini sehingga masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba. Rasul mengulangi 3 kali. Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, menunjukkan besarnya perkara tersebut. Ketika seorang hamba, seorang anak mendapati orang tuanya, salah satunya atau keduanya berada di usia lanjut yang mana mereka membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan bantuan dari anak-anak mereka, justru anak-anaknya tidak menjadikan kesempatan itu sebagai sebab mereka masuk surga. Dan ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak yang terjadi. Lebih memilih menaruh orang tuanya di panti-panti asuhan, panti jompo, yang diasuh oleh orang lain. Terlewat dari ladang besar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.
Kapan lagi kesempatan kita untuk membalas kebaikan orang tua kita kalau bukan di waktu tersebut, ketika kedua orang tua kita sampai di usia renta. Mungkin kalau mereka masih muda, mereka masih kuat, ya, mungkin mereka masih bisa sendiri, sehingga kita tidak bisa banyak membantu mereka, tidak bisa melayani mereka terlalu banyak karena mereka masih muda, ya. Tapi kalau ketika kedua orang tua sudah sampai usia renta dan usia lanjut, justru seorang anak menaruhnya di asuhan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Justru itulah ladang pahala. Justru itulah ladang untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya banyak yang tidak paham di zaman sekarang. Justru menelantarkan orang tuanya atau menaruhnya di panti-panti jompo, di asuhan orang lain yang bukan anaknya, bukan siapa-siapanya, bukan keluarganya. Justru mereka, orang tua kita, membutuhkan, ya, uluran tangan anaknya di usia lanjut tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sebagai penutup, ya, nasihat saya untuk para ikhwan sekalian, didiklah anak kita sebagai sosok anak yang soleh, anak yang paham agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat terpikir di pikiran kita untuk mendidik anak kita sebagai orang yang sukses dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena anak adalah ladang pahala kita. Ketika kita nanti sudah wafat, anak-anak kita lah, ketika mereka soleh, mereka akan mendoakan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah, aw ilmun yantafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah." Ketika wafat seorang hamba dari anak Adam, dari manusia, inqata'a 'amaluhu, sudah putus pahalanya, amalannya udah selesai, ya. Sudah, ketika seorang hamba dijemput oleh ajal, nggak bisa lagi beramal, pahalanya stop. Illa min thalath, kecuali 3 hal, kata Rasulullah SAW. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang, seperti membangun masjid, ya, membangun sarana-sarana umum yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, infak untuk madrasah-madrasah, ya, untuk pondok-pondok pesantren, untuk thalabul ilm, ya. Setiap dipakai sarana tersebut akan mengalir pahalanya kepada yang bersedekah. Au ilmu yang tafa'ubi, atau ilmu yang bermanfaat, ketika seorang mengajarkan ilmu dan ilmunya diajarkan lagi, terus pahalanya akan tetap mengalir. Dan yang ketiga, au waladun salihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Orang tuanya wafat, anak yang mendoakan terus akan mendapatkan pahala. Karena anak soleh tersebut adalah hasil didikan siapa kalau bukan orang tuanya? Anak soleh tersebut adalah hasil didikan orang tua, bukan siapa-siapa. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, didiklah anak kita dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang paham hak-hak orang tua dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan menyesal nanti di hari akhir. Di hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu anak-anak, ya, tidak bisa menyelamatkan kita kecuali mereka anak-anak yang soleh, dan harta-harta kita tidak bisa menyelamatkan kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang selamat. Kalau anak kita didik untuk mengejar prestasi dunia, yang kita rasakan hanya kenikmatan dunia. Akan tetapi kalau anak kita didik untuk meraih prestasi akhir dan menjadi anak yang soleh, tidak akan putus pahalanya walaupun kita wafat. Dikarenakan mereka akan senantiasa mendoakan kita dan menyebarkan kebaikan, dan itu adalah hasil didikan kita, sehingga kebaikannya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah wafat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naqif huna naktafi bihadza. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan faedah tambahan dan pelajaran kepada kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bisa menjalankan amalan birrul walidain dan memberikan kesehatan, keselamatan kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan kedua orang tua kita, serta memberikan rahmat kepada mereka dan kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka dulu waktu kecil memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kata-kata yang salah, maka saya beristighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfiru wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah.